Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Irfan dan teman saya Wahyu Gamagene akan menjelaskan demo alat yang bernama Safety Kitchen Room, yang mana alat ini adalah merupakan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Instrumentasi Elektronika yang diampu oleh Bapak Mauludi. Ya, latar belakang kami membuat alat ini karena sering terjadinya kebocoran gas pada tabung kompor gas yang kurang bagus. Yang kedua adalah terlalu banyaknya listrik yang digunakan pada ruangan tersebut, yang hal ini dapat mengakibatkan arus pendek listrik, kemudian kurangnya indera penciuman manusia terhadap bau gas, yang mana gas tersebut bocor tergolong halus kebocorannya yang sering memicu terjadi keledakan tabung gas. Kemudian yang terakhir adalah kelalaian pengguna yang sering terjadi seperti rice cooker, microwave yang tidak dicabut dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tujuan dari pembuatan alat kami yaitu agar kita dapat memonitoring kebocoran gas dan memberikan notifikasi kepada pengguna di mana saja dan kapan saja, yang bisa kita gunakan melalui handphone dan perangkat yang lainnya. Kemudian agar dapat meminimalisir terjadinya kebakaran dan kebocoran gas. Kemudian monitoring tingkat kesehatan udara di ruangan dapur, kemudian monitoring suhu dan kelembaban pada ruangan dapur. Kemudian kita dapat mengendalikan fan atau kipas exhaust pembuangan gas kebocoran pada ruangan dapur. Alat dan bahan yang digunakan pada proyek kita ini adalah yang pertama adalah IC Wemos D1 atau Notems MCU yang berfungsi sebagai microcontroller yang mengelola input dan output sekaligus mengirim data ke website melalui jaringan WiFi. Ini ada WiFi certificate atau internet. Kemudian selanjutnya adalah sensor DHT11. Ini yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban yang ada pada ruangan dapur. Kemudian selanjutnya adalah sensor MQ135. Ini berfungsi untuk mengukur adanya kebocoran gas, mendeteksi kebocoran gas dan menentukan nilai kualitas udara pada ruangan dapur tersebut. Kemudian di sini ada relay di sini ada berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik perangkat atau alat pada ruangan. Kemudian ini ada buzzer, di sini berfungsi untuk alarm ya. Alarm atau indikator yang berupa alarm yang akan menyala apabila terjadi kebocoran gas. Kemudian terakhir adalah papan PCB ini yang sudah dirakit sedemikian rupa menjadi suatu rangkaian, yang di sini ada kabel jumper. Nah, di sini kita sudah rangkai rangkaian ini sesuai dengan jalurnya yang ada. Kemudian alat pendukung lainnya seperti kabel USB ini sebagai untuk jalur program, kemudian solder, timah dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi IoT yaitu Blink di sini untuk berfungsi untuk memonitoring, controlling terhadap project yang kita gunakan ini, agar kita bisa mengontrol dan monitoring alat kita ini berada di dapur di mana saja dan kapan saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan tentang rangkaian yang kita gunakan untuk membuat device Smart Kitchen Room. Nah, di sini dari rangkaian yang sudah kita gambar menggunakan freezing, sensor DHT11. Di sini kita hubungkan sensor output dari DHT11 ini ke pin D5 pada Wemos D1. Nah, berikutnya sensor MQ135 atau sensor air quality sebagai pembaca gas. Di sini kita hubungkan di pin A0 pada Wemos D1. Karena di freezing adanya Note MCU, kita menggunakan Note MCU karena pinnya sama dengan Wemos D1. Nah, untuk modul relay di sini karena tidak ada modul relay, kita menggunakan relay biasa. Sementara pada pin-pin yang akan kita gunakan di sini pin basic pada relay 1
kita hubungkan ke pin D6, dan untuk yang relay 2 kita hubungkan pada pin D7, sedangkan untuk buzzer kita hubungkan ke pin D0 pada Wemos D1. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan tentang program yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan beberapa library, yaitu ESP8266, Blink, SPI, Wire, MQ135, Adafruit, dan DHT. Di mana library ini berisi program yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan server Blink, dan juga berisi program yang akan digunakan untuk membaca nilai sensor pada DHT11 dan MQ135. Kemudian di sini ada autentikasi berupa APK yang kita dapatkan dari aplikasi Blink, SSD dan PAS, yaitu kredensial atau WiFi yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan server Blink melalui internet. Di sini untuk penamaannya, jadi kita merubah pin D5 dan kita namakan sebagai DHT pin, relay fan, relay kontak, buzzer alarm. Dan kemudian sini ada integer alarm status, ini digunakan untuk alert atau notifikasi pada aplikasi Blink. Kita langsung masuk ke setup. Di setup kita menggunakan serial begin dengan baud rate 115200, yaitu standar untuk Wemos atau Node MCU. Untuk DHT begin dan Blink begin di sini digunakan untuk mengaktifkan program atau library. Kemudian pin mode di sini kita membuat pin yang sudah kita definisikan tadi sebagai output, yaitu buzzer alarm, relay 1 dan relay 2. Kemudian pada pin yang sudah kita definisikan tadi, kita coba mengeluarkan sebuah boolean atau kondisi pada digital write, yaitu untuk memberikan kondisi pada pin buzzer alarm sebagai low atau 0, dan relay 1 dan relay 2 high. Namun untuk pada kondisi sesungguhnya pada relay yang kita gunakan mungkin kondisinya exhaust off, namun digital write yang kita gunakan high. Tergantung kita penempatan pada relaynya menggunakan NC atau NO. Kita masuk ke Blink run atau masuk ke void loop. Pada Blink run di sini kita gunakan untuk mengkoneksikan antara device dengan server Blink. Dan untuk selanjutnya di sini pembacaan nilai sensor menggunakan library yang kita inisialisasikan dari gas sensor dan membaca pin A0. Kemudian kita menginisialisasikan air quality T dan H sebagai float untuk membaca nilai dari gas sensor, temperatur, dan humidity. Untuk air quality di sini mengambil nilai ppm, sedangkan ppm itu adalah part per million atau satuan terkecil dari satu uang tertentu. Dan untuk alarm status di sini mengikuti digital write pada buzzer alarm. Dan di kondisi ini, apabila kualitas udara di atas 150 ppm, maka kita membuat alarm dan relay exhaust hidup. Yang buzzer alarm high, artinya buzzer berbunyi. Dan apabila gas terus terdeteksi, maka buzzer dan exhaust pun akan terus hidup. Di bawahnya di sini ada else. Ini adalah kondisi di mana di luar dari kondisi di atas 150 ppm, yaitu di bawahnya. Apabila di bawah 150 ppm, maka digital write memerintahkan kepada buzzer dan relay untuk mati atau memutus arus listrik pada exhaust. Dan di sini ada serial print, ini kita gunakan untuk menampilkan nilai dari sensor yang kita punya di ini. Berikutnya di sini ada Blink Virtual Wire, ini digunakan untuk mengkomunikasi atau mengirim data temperatur
data humidity dan gas MQ135 ke server Blink menggunakan program ini dalam inisial V1, V2, V3, dan V4. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperagakan atau mengsimulasikan percobaan pada device ini, yaitu pada sensor MQ135 dan sensor DHT11. Mari kita coba ya. Apabila sensor MQ135 mendeteksi adanya kebocoran gas seperti ini, maka buzzer akan berbunyi ya. Dan di Blink sini mendeteksi gas detection. Oke. Dan berikutnya saya akan mencoba mendekatkan api pada sensor DHT11. Apakah terjadi perubahan? Mari kita lihat. Oke, setelah didapatkan di sini nilai yang dikirim ke server atau nilai dari sensor DHT11 itu tidak langsung berubah secara drastis, yaitu bertahap dari 33 naik 0, berapa derajat sampai dengan 34, 35, dan sekarang 36. Itu dikarenakan sensor DHT11 tidak terlalu sensitif terhadap suhu atau terhadap panas yang didapatkan kepada sensor. Karena sensor DHT11 biasanya digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan yang konstan atau stabil, seperti suhu ruangan seperti itu. Dan pada kelembapan juga di sini kita lihat dia menurun diakibatkan karena kondisi tadi, yaitu ada api, maka panas, dan kelembapan pun pasti akan menurun. Untuk nilai dari sensor yang MQ135, dia tadi sampai ke 700 ppm, itu dikarenakan memang kadar gas yang terdeteksi itu cukup banyak. Makanya apabila sedikit saja gas yang terdeteksi, sebenarnya itu pasti akan terdeteksi pada sensor ini seperti ini. Ya. Oke, jadi relay ini nyala ya. Dan untuk stop kontak itu kita bisa kontrol juga dari aplikasi ini dengan mencet ini. Ini untuk relay yang satunya, ini untuk relay stop kontak yang kita gunakan. Dan untuk relay exhaust itu dia akan nyala apabila dari sensor MQ gas ini mendeteksi gas terlalu banyak atau kualitas udara yang sangat buruk, itu di atas 150 ppm, maka relay untuk exhaust akan menyala. Coba kita matikan. Oke, sekian pengujian dari alat Smart Kitchen Room ini. Semoga alat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat membantu kita terhindar dari segala macam kecelakaan atau mara bahaya, dimana penggunaannya ini pada ruangan yang sebenarnya setiap hari kita pasti akan mengunjunginya, seperti dapur, karena di dapur kan tempat kita memasak, dan itu pasti setiap hari digunakan dan kita pakai. Apalagi kita menggunakan gas LPG, kan itu riskan dan sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran. Maka dari itu mudah-mudahan alat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.